Kalau di restoran ya mungkin yang lebih elit ya, mineral water. Wish. Gitu. Kalau ada resto-resto mahal deh, pokoknya Iya, mineral mineral water. water aja satu. Tentunya dikasih Equil, Iya, mati dah gue. kagak mau bayar. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngomongin Bisnis. Halo. Oke. Hari ini gue bareng Tania sama Kristo di sini. Dan kita lagi mau ngomongin yang ada di sini. Dokter Ini- Kristo. Iya, Dokter Kristo ya. Ini kan lagi viral ya, dokter-dokteran ini kayaknya apalagi udah minuman-minuman nih ya. Minuman. Ini minuman seger sih. Kita ngambil dari Puncak Sedayu. Puncak Sedayu. Buset. Diambil dari lantai 4 kayak gitu. Nah, jadi kita udah tahu nih mau ngomongin air minum. Nah, dulu tuh gue mikirnya kalau air minum itu tuh ya semua bisa diminum gitu. Dan gue baru tahu ternyata air mineral sama air murni beda. Iya. Sama air putih gimana sih? Ya sama, kalau air putih semua bening sih. Semua bening. Nah, kalau dari gue sendiri sih, gue tuh kagak milih-milih gitu loh. Gue kagak milih-milih mau merek apa kayak selama rasanya enak gitu, nggak pahit atau nggak berbau, gue minum-minum aja. Kalau dari Kristo gimana? Gue jujur sebenarnya juga nggak terlalu ini sih sama brand-brand tertentu enggak. Memang tapi keluarga gue dari dulu ya setia banget sama brand, boleh nyebut merek kan boleh kan? Boleh. Aqua ya. Gue selalu dari dulu dari kecil selalu pakainya Aqua. Mungkin ya bokap nyokap gue juga nggak terlalu ini sih, nggak terlalu tahu lah masalah kayak gitu ya, memang karena Aqua ya udah Aqua aja. Kalau Tania gimana? Kalau aku di rumah pakai Fit. Oh, Fit. Iya, Fit. Terus kalau misal beli di luar, itu tuh kayak sebenarnya nggak ada preferensi apa-apa. Tapi kalau kayak yang pertama paling Fit. Tapi kayak setelahnya aku apa aja sih, Oasis boleh, Prima boleh. jadi selama air minum mah minum Iya, aja ya. minum aja. Kalau gue sendiri sih, gue semuanya gue cobain di rumah. Oh iya, Iya, buset dah. kadang gue cobain Aqua, terus kalau lagi mahal berasanya ya udah le mineral. Oh iya. Kalau lagi butuh, bahkan waktu itu sempat ada ya, gue nggak ngerti dapet rumor dari mana. Pokoknya tuh ada satu merek minuman yang katanya tuh bisa buat awet muda. Buset. Pernah denger gak? Iya. Pernah denger gak? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Seriusan, kalian Seriusan? nih nggak ngikutin Air. gosip apa gimana gitu kan. Gue dulu dikasih tahu ada air minuman yang bisa bikin awet muda. Ada tuh mereknya Pip gitu kan. Tapi kayak gue gak doyan rasanya, aneh. Itu sampai itu dicobain juga tuh Brit sama. Iya cobain, itu juga dicobain. Merek apapun gue cobain lah. Pokoknya terus yang penting gue minum. Terus tapi tuh belakangan gue pakainya air isi ulang kayak gitu. Isi ulang. Jadi gue nggak milih-milih merek sih kalau soal itu. Cuman kalau dari kalian sendiri nih ada top of mind-nya nggak sih? Kalau aku Fit. Oh iya. Iya, Ya, kalau Aqua aku sih Fit. gua. Tapi kalau misalkan Udah dari dulu pasti. tuh bilangnya masih gini, beli Aqua gitu kan. Iya. Iya sih. Cuman kayak setelah suka Fit, lebih suka Fit sebenarnya gitu. Jadi kayak beli Fit aja, tapi kalau misalnya kayak adanya Aqua ya udah nggak apa-apa aja. Nggak, Aqua enggak ya. juga sih. Mas beli Aqua gitu. Iya. Ya kan tetap Aqua gue sih ngomongnya. Kalau Kalau mungkin di dikasihnya restoran yang lain, itu nggak apa-apa juga. Nggak komplain? Nggak komplain Oh, juga nggak sih. Kalau di restoran ya mungkin yang lebih elit ya, mineral water. Wish. Gitu. Kalau ada resto-resto mahal deh, Iya, pokoknya mineral water aja satu. Contohnya dikasih Equil, Iya, mati dah gue. kagak mau bayar. Aduh, ya gue pernah tuh kalau ke kafe-kafe gitu ya, apalagi yang ya gue dulu ke Olala deh. Nah, Gue ngomong air putih dikasihnya ya itu Equil gitu. Equil emang kalau restoran gitu gede ya? iya. Ya nggak ngerti juga gue. Ya kalau gitu sekalian gue beli kopi atau apa Iya, gitu kan. sebenarnya sayang. Sayang. Nah kemarin itu kan lagi rame-rame juga ya. Maksudnya kita ngeliat di berita, apaan sih nih kenapa air minum aja ada berantem-berantemnya. Aneh gitu Betul. loh. Iya betul. Iya kan. Nah kalau yang kalian denger nih tentang apa sih? kalau yang pertama kali denger paling yang kalau akhir-akhir ini yang BPA free itu. Iya, tapi kayak awalnya tuh kayaknya dia
juga berantem dari BP Afri malah jujur gue udah nggak ngikutin, malah gue hampir nggak tahu. Yang pertama tuh yang masalah galon sekali buang, setahu gue. Oh itu yang pertama. Iya. Iya, benar-benar. Air Itu yang masih diisi tahu. ulang galonnya sama yang si le mineral tuh sekali pakai, gitu-gitulah. Gue tahu dua-duanya. Tapi emang yang BPA Free itu udah kayak gue udah bosen gitu sih kayak dengerin. Udah akhir-akhir ini banget gitu sih. Iya. Nah, Udah kelamaan. tapi gue tuh sadarnya adalah di dua merek itu ya, ternyata tuh punya keunggulan yang beda gitu. Bener-bener beda. Yang satu kan bilang ibaratnya dia selalu, gue ya taunya ya, kalau dari gue research itu, nama channel YouTube-nya atau bikin misalnya offline gerai-gerainya itu selalu nulisnya tuh Sehat Aqua gitu. Oh iya deh. Iya kan, Sehat Aqua. Jadi gue tuh langsung nempel di otak gue adalah kalau air minum yang sehat itu adalah Aqua gitu. Ya bener sih. Nah tapi Le Mineral itu tuh yaitu ada manis-manisnya, nyegerin, terus juga gue sukanya tuh kayak dia bikin terobosan baru yang selama ini tuh nyaman banget nih orang-orang nih, ya kan? Misalnya kayak orang dikasih galon pun nggak komplain kok segala macem. BP Afri juga tadinya nggak ada yang ngangkat sama sekali, nggak ada yang komplain, nggak ada yang ngangkat. Paling cuman kayak wah galonnya udah jelek nih, ya kan komplain gitu. Itu juga ada campaignnya tuh by the way yang galon Aqua kan nggak bening. Terus si Le Minerable bikin campaign buat marketing, dia bilang kalau galon nggak bening yakin airnya bersih kayak gitu-gitulah. Dulu kalau nggak salah dan ambasadornya si Raisa apa Nikita Gina gitu, gue lupa. Tapi tuh dia nggak nyebut merek kan? Enggak, dia cuma ngomong kayak gitu ya. Nah emang sih kalau dari situ kan emang ibaratnya kelihatannya lebih higienis gitu kan, kelihatannya memang lebih higienis. Tapi sebenarnya tuh gue ngelihatnya nih lebih ke arah karena si Le Mineral ini pemain baru dan air minum aja sebenarnya gitu kan, air minum aja, dia nggak brandingin sesuatu yang inovatif, tapi selama ini nggak kepikiran di orang-orang. Iya, Betul. Nah sebenarnya dari agensi sendiri ya kita ngelihatnya itu lebih ke arah orang tuh harusnya bisa meng-highlight sesuatu walaupun barangnya sama. Mungkin kualitasnya juga sama. Sama mungkin. Ya kan, sejenis. Mirip banget pasti. Target audiensnya pun sama. Iya. Harga-harganya juga sama juga, cuman beda tipis. Cuman ternyata lekat banget kerelatan yang diserempet nih sama si Le Mineral. Misalnya, lu pernah ngerasa gak sih kadang ada yang suka disinggung-singgung kan, dibecandain kayak oh cowok kan tugasnya angkat galon gitu. Kalau cewek nih lagi nggak ada cowoknya di rumah, dia bisa angkat sendiri. Wanita perkasa ya kan. Tapi giliran ada cowoknya pura-pura lemah, suruh cowoknya yang ngangkat gitu. Itu kan lucu-lucuan ya. Ini bukan sih USP-nya Le Minerable yang ada ininya pegangannya. Iya. Nah sebenarnya kalau dibedah satu-satu itu dari produknya dia tuh banyak banget inovasinya. Banyak inovasinya, benar. Jadi dari pegangannya sama galonnya. Nah, galonnya memang lebih ringan. Tapi karena emang lebih kecil. Iya, tau gue lebih kecil kok. Iya. Bentuknya tuh juga beda gitu. Betul. Nah, itu masalahnya. Jadi kayak mungkin karena ibaratnya udah 30 tahun lebih gitu kan, kita nyaman dengan galon yang biasa. Dan kita nggak ada komplain sedikit pun tentang itu. Ya soal bungkusnya ya namanya dipakai ulang ya pasti ada sedikit butek gitu kan. Tapi kan emang dibersihin lagi pas lagi di refill gitu. Jadi gue ngelihatnya tuh lebih ke objektifnya aja. Dalam arti si Aqua berarti dia bagus karena dia bisa memanfaatkan produk packaging kurang kali dan ramah lingkungan. Iya benar. Iya kan, ramah lingkungan dan efektif banget gitu dari segi cost-nya segala macem. Iya, ada campaign juga si Aqua ngebales dengan harganya cuma 1.000-an per liter. Itu kan artinya dia bisa benar-benar murah banget kan, karena dia isi ulang. Gitu. Benar. Dan bahkan lu pernah nggak kasusnya tuh kan lu pakai Aqua terus nih? Iya. Pernah nggak di rumah nih pas lu bilang mau isi ulang Aqua, tapi harus galonnya tuh Aqua ya mas, nggak boleh merek lain? Pernah deh kayaknya pernah deh. Iya. Nah, dicek gitu lah pokoknya sama masnya. Dia tuh kayak harus ibaratnya dia nggak mau ngisiin air Aqua. Kalau galonnya bukan Aqua. Oh iya kah? Iya, sempet kok kalau nggak salah. Benar, kayak gitu. Jadi bahkan orangnya tuh rela untuk tuker lagi datengin ke rumahnya
untuk memastikan kalau itu emang galonnya Aqua. Jadi menurut gua tuh dia bisa menjaga kualitasnya. Kualitasnya, Gitu. iya. Nah, memang plus minus nih. Yang satu lebih ke ibaratnya sekali buang, yang satu lagi diulang-ulang, tapi mungkin ya itu ada soal BPA-nya Iya, kayak gitu BPA-nya. kan. Nah, tapi sebenarnya kalau kalian tarik lebih jauh nih, ada loh beberapa merek di luar sana, selain dari Aqua Himalaya Mineral, yang sebenarnya udah BPA free, tapi nggak pernah kedengeran, nggak kayak dua ini yang berantem Iya, gitu. bener sih. Iya kan? Nah ini tuh ada apa gitu? Apakah kurang marketing? Apakah kurang branding? Atau unique selling-nya nggak ditonjolkan gitu? Mungkin low key banget nih. Low key banget, gak usah pamer lah. Yang penting orang tahu kita BPA free gitu. Ya tapi orang nggak tahu. Iya, tapi akhirnya jadi nggak tahu, dan kayak pas ini naik juga orang-orang tetap nggak notice Orang merek tersebut. Gitu. Iya, bener Jadi sih. kayak, Ya biar apa ya? Biar rata aja gitu ya. Kita udah menyebut menyebut Aqua dan lain mineral. Ya contohnya aja kayak Cleo. Cleo itu udah BPA free. BPA free. Tapi nggak pernah tuh yang kuar-kuar kayak tenang aja, daripada kalian ribut-ribut mendingan pilih kita sudah BPA free. Kan nggak ngomong gitu kan. Artinya kan pemasarannya nggak kasar nih. Iya, benar-benar. Tapi nggak disebutin juga jadi salah. Iya. Mungkin menurut aku tuh mereka mikirnya ya udah cukup karena ada di galonnya itu, katanya dia tuh kayak ada stiker di galonnya tulisannya BPA free, sebenarnya ada gitu. Cuman kayak sebenarnya kalau misalkan orang nggak ada kasus yang sekarang ini, orang-orang juga nggak sih BPA free itu apa? Iya. Gue aja nggak tahu. Jadi Iya. kayak ya udah gitu, ada stiker itu pun kita juga kayak nggak ngeh, makanya sebenarnya sayang. Iya. Karena udah ada stikernya segala macam, dan kata dia udah lama banget punya BPA free itu, ya kenapa nggak sekalian dimarketingin gitu. Maksudnya nggak usah nunggu kayak kasusnya sekarang naik baru dipromosin, malah itu jadi kesannya kayak Riding the wave aja. riding the wave Riding the gitu wave kan. jatuhnya. Tapi bagusnya adalah dia nggak langsung nampar gitu kan, nggak langsung nampar. Tapi maksud gue tuh ada baiknya lu tuh mengedukasi tuh sejak dini gitu. Jangan cuman stiker. Kadang kalau lu bukan di bidang itu, lu kagak ngerti. Iya, Iya. sama sekali. Sama sekali. Kayaknya kita sebagai pengguna ya, dan rata-rata pengguna pasti nggak akan tahu itu. Betul. End user kan, Iya, end user end mana user. tahu. Gitu. Terus ini buat edukasi aja nih. Nah, jadi buat teman-teman yang masih kagak tahu, sumber air itu ada dua. Yang tadi gue bilang, ada air mineral sama air murni. Nah, air mineral itu adalah berasal dari sumber alami. Jadi misalnya kayak dari pegunungan gitu, atau ngambil dari apa gitu. Pokoknya dari alami deh gitu. Nah, sedangkan kalau air murni itu bisa diambil dari sungai atau sumber air, mata air yang lain, cuman diproses pemurniannya supaya menghilangkan kontaminannya. Oke, iya. Oke. Tapi kalau dari kalian sendiri ngerasa nggak sih kalau air putih tuh airnya rasanya beda-beda gitu? Iya, beda sebenarnya. Cuman sebenarnya kalau aku ya kayak minum air apapun, asalkan dia sama sih, kayak asalkan gak ada baunya, gak ada warnanya segala macam, aku tetap minum. Asalkan itu. Tapi kalau misalnya udah ketemu satu aja yang rasanya kayak pahit atau kayak nggak enak dikit aja, aku udah nggak mau minum lagi. Kayak langsung apa ya, Udah kayak- pemikirannya jelek gitu. Iya, gitu. ini air apa Nggak gitu. air apa, nggak jelas. Iya. Udah kayak enggak deh, makasih. Ya, kalau gue sih bebas sih. Lu nggak Gua pernah nggak ngerasa pernah, rasanya nggak aneh pernah. gitu? Kayaknya kayak even gue minum jamu aja sebenarnya kalau gue langsung gluk-gluk gue nggak ngerasain. Lidah lu seperti harus Iya. dicek. Iya, kayaknya nggak gitu. Kan ada orang yang gitu. bilang air putih rasanya nggak enak. Gue Iya. bingung kalau orang ngomong kayak gitu, karena gue nggak ngerasain. Wow. Oh, Wah, kalau gue sih berasa sih masih. Dan sebenarnya ternyata yang tadi gue ngomong air mineral sama air murni itu ada ngaruhnya ke rasa. Gitu. Jadi air mineral yang tadi dibilang dari pegunungan atau alami gitulah ya, itu tuh ada mengandung kalsium, magnesium, dan potasium. Dan ya sumber itu kayak ada rasa khasnya gitulah air mineral. Tapi kalau air murni itu tuh dia karena udah masuk ke laboratorium, udah masuk di industri, itu emang rasanya rada beda tuh gitu. Tapi tetap dua-duanya baik untuk tubuh kok. Tapi yang gue ngerasain beda banget itu tap water yang dari keran.
Nah, itu gue apa tuh? Oh. Itu air apa ya maksudnya? Air murni. Air murni itu. Air murni. Iya. Itu tetap bisa minum. Mungkin ya tidak berbau, tidak ada rasanya, tapi tuh kayak Nggak ada udah mineralnya diproses. aja. Udah diproses. Iya. Kadang gue ngerasa ada kaporitnya sih beberapa. Kalau tap water, kalau yang luar negeri tuh, iya Singapura tuh ada bau banget ininya apa namanya? Kaporitnya ya. Bener. Iya. Ya, tapi maksud gue tuh, ya itu sih, negara-negara maju kebanyakan air tap waternya bisa diminum. Ya, dan itu memang melalui proses, makanya ada bau-bau kaporitnya. Tapi tetap aman untuk diminum, katanya gitu. Tapi memang kalau kalian keluar negeri nih ya, terus kayak ternyata kalian mau minum air tap water, mendingan kalian cek dulu. Riset dulu. Di negara ini bisa diminum apa? Karena kemungkinan bisa lu malah ada bakteri apa masuk ke badan lu, itu kayak kasihan banget. Kayak kalau kayak Korea gitu, terakhir gue nggak boleh deh. Better nggak disaranin sih. Iya sih. Gue ngeliat Kecuali di di bandara. YouTuber itu pada beli Tetap ya? air Pemurnian. Iya, Pemurni. dia kalau nggak kalau air Korea tuh rata-rata belinya ya air botol Air minum botol, biasa iya. gitu. Mereka nyetok aja Nyetok. gitu biasanya. Iya benar-benar. Sama Jepang ada nggak sih yang Jepang, nyewa ya, alat. Jepang boleh. Ada nyewa alat tuh biar Oh, buat langsung pemurnian. dingin, langsung panas, Oh. tapi pemurnian dari situ. Iya. Itu tuh. Nah, sama gue sebenarnya juga udah ngecek-ngecek juga nih. Kayak sebenarnya mana sih yang masuk ke air mineral dan mana yang masuk ke air murni nih. Khususnya di brand-brand yang ada di Indonesia. Nah, yang di Indonesia itu yang untuk air mineral yang seperti kita tahu itu ada Aqua, karena kan dia selalu Aqua, ngomong tuh ya di mineral. iklannya. Dari apa? Air Dari mineral. pegunungan apa? Nggak tahu gue Nggak lupa tahu. terbaik. Dulu tuh Salak, Oh. terus Tapi Bromo. iya ganti-ganti. Ganti-ganti, memang Pokoknya ganti-ganti. Tahu gue dia di Pegunungan Sukabumi intinya anjir. Iya. Kayaknya. Dia gunungnya banyak, gak cuma satu Iya. gitu. Oh. Tapi memang maksudnya dia pokoknya selalu ngomong kalau diambil dari Dari pegunungan. pegunungan terbaik Iya, gitu gitu. kan. Nah, terus ada Evian juga. Terus gue juga udah cek nih. Terus kalau misalkan yang kayak Le Mineral apa sih? Ternyata air Le Mineral juga diambil dari alam. Berarti masuk ke mineral tuh. Jadi masih sama. Nah, tapi kalau kayak Fiji kan beda level ya. Beda level, iya. Tapi tetap itu air mineral. Mineral jatuhnya. Dan kecenderungannya kalau air mineral memang ya tadi ada rasa-rasa yang khas gitu. Itu sih. Dan setelah gue cek-cek juga yang tadi Cleo yang udah BPA free itu, kan maksud gue itu nilai plus nih dari sebuah brand yang gak pernah ditonjolkan sebelumnya. Nah, dia itu masuknya memang ke air murni gitu. Mungkin ya karena orang-orang selama ini tuh kalau ngomong Mbak air mineralnya gitu kan, tadi mineral water. Jadi mungkin ya mereka belum teredukasi aja sih. Nggak ada yang minta air murni. Adanya jus jeruk murni. Air murni kayak nggak pernah deh Iya, itu tuh yang maksudnya jarang disebut orang. iya. Tapi kalian perlu tahu karena sebenarnya ya dua-duanya sama-sama bagus, sama-sama aman. Apalagi nilai plusnya brand-brand yang udah memikirkan kayak gue udah cek juga nih sebenarnya apa sih yang perlu disiapin dari perusahaan air minum. Ya izin-izinnya apa aja. Karena kan kita juga megang klien Prodia Ohi ya. Nah di Prodia Ohi itu ada food sama Sama pengecekan air ya. Untuk ngelihat kualitas air juga kan. Salah satunya itu pangan juga. Jadi kita tahu betul nih sebenarnya perusahaan-perusahaan air minum dalam kemasan ini perlu dicek-cek dulu sebelum dipasarkan ke publik. Nah, yang gue catat di sini itu tuh ada pertama dia tuh harus ada izin bisnis atau perusahaan yaitu standar. Standar. Terus kesehatan dan keselamatan makanan, izin lingkungan, izin air dan pengambilan sumber air minum, label dan pemasaran, sama izin pabrik, pusat produksi, dan penyimpanan dan distribusi. Nah, kalau seperti itu sebenarnya lebih baik untuk teman-teman yang mungkin punya pabrik atau mau bikin usaha air minum dalam kemasan, bisa tuh salah satunya untuk kontak ke perusahaan yang bisa ngecekin kualitas air. Itu penting banget. Penting banget. Contohnya adalah Prodia Ohi klien kita gitu. Yang maksud aku tuh kita tuh perlu hati-hati juga karena
bukan cuman kayak isu-isu yang lagi naik aja nih yang perlu kita perhatiin, tapi siapa tahu ada yang kita tidak tahu lagi selain dari yang soal BPA, soal lingkungan dan lain-lain. Nah, kalau dari Kristo nih, ada titipan apa sih buat ke teman-teman yang nonton, misalnya soal air minum gitu? Apa ya? Misalnya Maksudnya dari contohnya segi kayak- brandingannya juga nggak apa-apa. Oh, kalau dari brandingan sih kan kebanyakan memang kayak brand-brand air minum baru-baru sekarang aja kayaknya baru meng-highlight kayak misalnya kandungannya atau mungkin tentang efek dari kesehatannya. Padahal kan sebenarnya memang air putih itu kan bagus untuk kesehatan. Ya mungkin sebenarnya buat brand-brand air minum selagi ngebangun branding mungkin juga bisa sambil ngebangun edukasi aja sih. Daripada kayak nanti keburu viral dulu baru kita tuh tahu kandungannya apa aja, itu kan malah jadinya takutnya nanti branding lu yang rusak juga. Better mending sekalian edukasi aja, jadi tuh kita juga belajar sebagai end user gitu. Mungkin end user cuma tahu lu banyak minum air aja lah gitu, karena mungkin bagus buat badan, tapi ternyata pada saat proses air itu ternyata banyak kan kayak mungkin proses kimianya lah atau apa, gue juga nggak tahu. Cuma yang penting kan itu bisa jadi ngaruh ke kesehatan gitu. Oke. Sebenarnya kan soalnya kalau branding itu kan ngebangunnya jangka panjang ya. Betul, jangka panjang. Jangka panjang. Edukasi itu salah satu investasi yang bisa kita jaga untuk brandingannya. Jadi daripada nanti keburu orang berasumsi yang gak bagus dulu tentang brand tersebut, mendingan di awalnya udah diedukasi dulu. Bagusnya, jeleknya, cara penyimpanannya, atau apapun itu. Untuk mengurangi kayak asumsi-asumsi yang Asumsi negatif gitu. negatif Negatif, gitu. iya. Kalau Tania nih, lu sebagai copywriter untuk promosiin misalnya suatu brand air minum dalam kemasan. Nah, apa sih yang lu mau highlight supaya tuh orang ngelihat air minum satu sama yang lain tuh beda? Pasti USP-nya sih. Itu USP penting banget. Maksudnya kan kalau kayak Le Mineral itu kan pasti dia udah selalu ngomong tuh ada manis-manisnya segala macam itu. Itu tuh kayak jadi nempel. Nah, kalau misalnya kayak penulisan tuh menurut aku emang penting banget buat ada itunya terus. Kayak misalkan kalau yang lain tuh kita kan gak ngerti ya, apakah dia tuh punya USP apa sih sebenarnya, bedanya ini sama ini tuh apa sih sebenarnya. Kita kayak kurang ngeh gitu. Even dari kayak misalkan dari sosmednya atau misalkan dia dari si iklan segala macamnya gitu ya, cuman sedikit-sedikit gitu. Itu lebih bagus kalau misalkan emang dari awal ya udah itu aja gitu yang di highlight gitu sih, lebih ke arah situ. Dan itu tuh ngaruh juga ke konsistensi ya. Jadi pas lo udah pilih USP dan lo ngerasa itu tepat, jangan diganti-ganti. Iya betul. Iya. Pakai terus-terusan. Iya. Menurut gue ya, ini tarik sedikit, kalau misalnya di air minum memang itu masih jarang yang pakai USP kayak gitu. Iya, jarang banget. Benar. Tapi kalau lu masuknya ke teh dalam kemasan, Wah, itu banyak banget. itu banyak. Dan mereka udah lakuin itu semua. Iya. Gitu. Contoh kayak ini teh paling bagus adalah teh yang diambil dari pucuknya misalnya gitu. Iya. Itu tuh Pucuk. Iya, Nah, kayak itu tuh gitu. bener yang banget gue. Iya benar. mungkin karena dia pikir ya ini cuman air putih. Ya sama aja, itu juga cuman teh gitu kan. Nah itu maksud gue, branding itu bukan ngeliatin cuman soal produknya, namanya, atau kayak lucu-lucu campaign-campaignnya, itu bukan. Tapi brand itu adalah persepsi yang lu bangun di kepala orang mengenai produk yang mungkin mirip-mirip satu sama lain gitu. Cuman lu bangun satu persepsi di kepala orang tentang brand tersebut. Nah itu yang bisa kita bantu di Melon Branding untuk bikinin persepsi di kepala orang mengenai produk lu. Jadi kalau kalian butuh bantuan tentang itu, silakan kontak kita di melonbranding.com. Oke, kita lanjut ke podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.